Shalom anak-anak, selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita menginjak bab baru yaitu program linear. Nah, di dalam bab baru program linear ini ada kaitannya dengan yang kemarin ya, yang persamaan linear, pertidaksamaannya dua variabel, ada hubungannya. Jadi cara mencari pertidaksamaannya, mencari penyelesaiannya sudah kamu pelajari di bab sebelumnya. Nah, sekarang di dalam program linear ini kita akan membahas suatu rencana kerja yang bisa dirubah ke dalam bentuk matematika, ke dalam permasalahan bentuk matematika. Nah, di dalam program linear ini juga kita bisa menentukan yang harus kamu tentukan apa yang akan dibuat. Nah, biasanya akan dibuat itu dua buah macam. Apa yang mau dijual itu dua macam. Nah, itu yang nanti dimisalkan X dan Y-nya. Ya. Terus X dan Y itu gandengannya kalau harga ya dengan modal, ya kalau harga dengan modal, kalau membuat tanah ya dengan luas tanah yang tersedia, kalau mau menjual barang ya daya tampung maksimum, daya tampungnya berhubungannya dengan daya tampung, bentar ya, hubungannya dengan daya tampungnya, itu ya. Jadi kamu baca dulu soalnya X sama Y-nya apa, yang mau dijadikan X sama Y itu pasti yang akan dibuat atau yang akan dibeli atau yang akan dijadikan apa gitu ya. Nah, sudah kan di dalam bab sebelumnya kan ada menggambar daerah pertidaksamaannya bagaimana. Nah, ini kan cara-caranya sudah ada di sini. Ini ya. X dan Y, terus menentukan daerah penyelesaiannya sudah kemarin kan ya, nyoba titik berapa. Yang dicoba itu benar apa salah, kalau benar sebagai HP, kalau tidak benar di seberangnya kan gitu ya. Nah, contoh ini 2X kurang dari Y. Nah ini kan nggak punya C, pasti melalui 0,0 ini. Nah ini pasti melalui 0,0. Titik yang satunya kita coba X-nya 1. X-nya 1 dimasukkan ke sini. 2 kali 1 berarti Y-nya 2. Berarti titiknya 1,2. Berarti 0,0 ketemu 1,2. Nah ini persamaan garisnya. Terus pertidaksamaannya bagaimana? Nah, kita nyoba aja titik 1,0 di sini. 1,0 dimasukkan di sini. Sini boleh ya. 2 kali 1, 2 min 0, 2 min 0, 2 kurang dari sama dengan 0. Kan salah. Berarti HP-nya yang di sini, seberangnya 1,0. Ini. Nah, ini sudah dipelajari di bab berikutnya. Nah, ini menentukan pertidaksamaannya seperti kemarin itu kan ya. Pakai rumus ini, sudah kemarin kalau mulai dua titik yang berbeda, pakai rumus ini, terus cara mencari pertidaksamaannya, mencoba titik berapa, dibuat benar atau dibuat salah seperti yang kemarin ya. Sama membuat ini ya. Ini 0230 tarik garis ini kan. Ini dijadikan satu langsung. Jadi miliknya ini dijadikan. Jadi ada 4 garis nanti. Nah ini ya 1, 2, 3, 4. Ini Y5, ini X3, jadi ini ya. Ini Y kurang dari 5, berarti arsirannya 5 ke bawah. Terus X lebih besar 3, berarti dari 3 ke kanan. Berarti udah kena ini ya. Dari 2 garis aja di sini. Terus yang garis X Y8 kurang, berarti ke bawah. Ini juga ikut. Terus yang satunya lebih besar, berarti ke atas. Berarti ini ke atas. Berarti yang kena 4 kali adalah ini HP-nya gitu ya. Sudah diajari di bab berikutnya. Nah, kan lihat ini. Membuat ini ya yang program linearnya di sini. Jadi bagaimana ada soal cerita, kita jadikan dia bahasa matematika. Jadi X-nya nanti pasti dia membuat 2 ya. Membuat 2 atau mau beli 2 atau pokoknya 2 pasti ya. Contoh ini. Contoh ya untuk. Nah, ini modal. Modal berarti ini gandengannya dengan harga. Nah, ini lihat. Nah, ini harga beli lilin kecil dan lilin besar. Nah, ini yang dibeli apa? Lilin kecil sama lilin besar. Berarti X sama Y-nya lilin kecil dan Y-nya lilin besar. Nah, lihat modal. Modal berarti dengan harga. Harga lilin kecil 2.000. Nah, berarti nanti anggap aja lilin kecil X ya, berarti lilin besarnya Y. Berarti
2000X ditambah 1000Y harus 800.000. Terus daya tampung punya kios. Berarti kios itu kan untuk menaruh yang mau dibeli. Nah, berarti ya X tambah Y. Paling besar 500, berarti X plus Y kurang dari 500. Terus itu pertidaksamaan pertama ya. X plus Y kurang dari 500 karena paling besar harus 500. Terus dari harga berarti berhubungan dengan modal. Berarti pertidaksamaan kedua 2000X plus 1000Y kurang dari 800.000. Perhatikan ya. Pokoknya kalau mencari keuntungan itu pasti tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Tetapi kalau mencari biaya minimal itu tanda pertidaksamaannya pasti lebih besar. Nah, ini. Nah, ini besar ini. Nah, X sama Y kan. Nah, lihat. Daya tampungnya berapa? 500 berarti X tambah Y. Nah, ini kan. Nah. Tidak boleh lebih dari, kan hanya menampung 500. Kalau lebih kan nggak bisa. Berarti paling besar 500. Nah, ini paling besar kan 500. Tapi bacanya dari sini berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Yang berikutnya harga. Harga pasti dengan modal lah ini. 2000X tambah. Ini ya, menyusunnya gini ya. Lilin kecil X, lilin Y. Nah, ini. Berarti 2000X tambah 1000Y kurang dari 800.000. Karena modalnya paling besar kan 800.000. Terus dari sini bisa disederhanakan. 03-nya dihilangkan. Berarti tinggal 2X plus Y kurang dari 800. Ini bisa disederhanakan ya. Karena membeli lilin kan nggak mungkin negatif, berarti ditambahi X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Nah, nanti gambarnya ini HP-nya pasti daerahnya ada di kuadran 1 saja. Nah, itu ya. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nih. Nah, naga, buah naga. Dia menyewa kendaraan truk dan kol. Mana? Oh, berarti yang jadi permasalahan ini apa? Bukan buah naga tapi jenis truk dan jenis kol. Ini yang dibuat X sama Y. Jenis truk dan kol itu sebanyak 30. Berarti nanti X plus Y-nya tidak boleh lebih dari 30. Ya kan? Nah, karungnya agak gitu. Karung dengan karung banyak, berarti untuk kolnya hanya 15 karung. Mana nih? Truknya 15 karung, kolnya 10 karung. Berarti nanti 15X ditambah 10Y tidak boleh lebih dari 300 karung. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini kan? Nah, ini. Truknya kan 500, jadi 15. Nah, 15 karung dan kolnya 10 karung. Jadi ini. Ini disederhanakan ya, semua dibagi 5. Jadi ini tuh miliknya ini. Nah, ini apa? Nah, tadi tuh dia hanya mampu menyewa 30 kendaraan jenis truk dan kol. Berarti paling banyak 30X tambah Y. Jadi ada dua pertidakssamaan ini. Ini karena nyewa truk sama kol kan nggak mungkin negatif, berarti tambahi X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Ini pertidakssamaan. Jadi soal cerita tadi kalau dirubah ke bahasa matematika hanya jadinya ini aja. Nah, ini dari sini kamu nanti dibuat gambar, dibuat gambarnya, disumbu koordinat, terus menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sama aja ya, seperti bab yang pertama. Yang nomor 3, apa? Coba ini dilihat. Ini, buah rambutan dan pepaya. Nah, berarti rambutannya dimisalkan X, pepayanya Y. Jumlah yang dipilih sedikit 20 buah. Ini ya. Rambutan maksimal 12 buah. Harga, berarti dengan modal. Nah, ini ya. Harga per buah 5.000 dan pepaya 2.000, 40.000. Nah, berarti nanti harganya ini dengan uang yang dimiliki. Ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Terus, tadi apa? Nah, disederhanakan ini ya. Nah, terus apa lagi? Si pembeliannya ini. Jumlah buah tadi apa? Nah, gini. Paling sedikit 20 buah. Nah, ini tandanya lebih. Paling sedikit kan kena yang ujungnya kan berarti ini. Jumlah yang dibeli harus
X tambah Y lebih besar dari 20 karena paling sedikit. Berarti 20 itu kena ujungnya. Tapi kalau paling banyak 20 itu kena mulutnya. Gitu ya. Jadi pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, terus ada tadi keterangan tadi. Nah, buah rambutan maksimal 12 buah. Nah, dengan rambutannya X. Berarti maksimal 12. Berarti 12 itu paling banyak. Berarti 12 kena mulutnya. Berarti X. Bacanya di sini berarti X kurang dari sama dengan 12. Sehingga model matematikanya ada 3. Ini harga belinya. Ini banyak buah yang paling banyak dibeli. Terus tadi ada keterangan rambutannya maksimal beli 12. Di gambar ada 3 garis. 1, 2, 3. Terus ditambah ini. Karena harga rambutan sama apa itu? Pepaya tidak mungkin negatif, gitu ya. Ini. Lagi supaya lebih jelas lagi. Ini modal pasti dengan harga nanti ya hubungannya. Ini. Misalkan dia apa yang mau dibuat, apa yang mau dibeli. Nah, anggur dan ketan beras berarti ini X, ini Y. Berarti harganya, berarti dengan ini urusannya berarti nanti 4000 X plus 1600 Y kan maksimal ini, berarti kalau maksimal berarti kurang dari ini. Menampung paling banyak kan 400, berarti paling ini kena mulutnya, berarti ini pertidaksamaannya. Nah ini maksimal ini kan kena mulutnya, berarti X tambah Y kurang dari 400. Harganya ini kan, nah ini bisa disanakan semua dibagi berapa ini, 4 bagi 02 hilang semua, terus dibagi 8 kayaknya. Nah, jadinya ini nanti tidak digambar di sumbu koordinat pasti berpotongan. Nah, cara mencari perpotongannya ya ini X plus Y sama dengan 400 ditambah kayak gini ya nyusunnya. Nah ini kelas 10 ya, mencari dengan eliminasi substitusi ya. Ini nanti ketemunya apa? Berarti dia belinya X nya tadi apa? Beli apa tadi X? Ini anggurnya X, ketan besarnya Y. Berarti dia harus membeli anggur 150 karena daya tampungnya 400, berarti sisanya adalah 250. Ini kalau mencari titik potong dari setelah kamu gambar sumbu koordinatnya. Apa? Grafiknya digambar di sumbu koordinat itu, X-nya digambar, titik potongnya itu. Nah, kamu harus menentukan daerah yang menentukan penyelesaiannya dari ini. Ini ya. Jadi ini sama ini di HP-nya di mana? Nah, titik potongnya di mana? Tujuannya mencari titik potong apa? Untuk nanti kalau ditanyakan biaya minimal atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Cuman di materi pertama ini kita hanya bahas cara merubah soal cerita menjadi soal bahasa matematika. Itu sudah ada 4 contoh, 4 soal ya. 4 contoh, saya kira kamu bisa mengerti, dilihat. Oh, pokoknya yang dimisalkan X sama Y adalah apa yang mau dibuat, apa yang mau dibeli. Pasti dia membeli 2 atau membuat 2. Nah, itu mesti X sama Y. Jadi untuk materi program linear itu yang untuk pertama kali ini. Jadi yang dibahas hanya yang pertama tadi apa? Menggambar daerah persamaan, menentukan HP sudah dipelajari di bab 1. Maka di program linear hanya kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Merubah soal cerita menjadi bahasa matematika. Nah, itu tadi X-nya apa? X adalah yang mau dibuat atau yang mau dibeli. Kalau paling besar berarti tandanya lebih kecil. Kalau paling kecil tandanya lebih besar untuk merubah ke bahasa matematika. Demikian ya, nanti dipelajari terus rekamannya. Nanti soal Pak Agus kirim lewat GCR, kamu coba. Oke ya, sampai di sini. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.